Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Siapa ini? Melihat Ningzi, Jiang Yulian sangat bingung dan berkata. Pemimpin sekte Jiang juga penuh keraguan. Dia melihat bahwa bukan Chen Ping yang ditembak, tetapi orang asing. Ketika Zeyan melihat Ningzi, dia juga sedikit terkejut. Dia mengenal Ningzi, tapi bagaimana leluhur keluarga Ning ini bisa muncul di sini? Master Sekte, inilah orang yang memulai tantangan. Sekarang dia tersingkir oleh larangan dan gagal. Tetua dari Sekte Tianmo berkata kepada Zheng Nianan setelah melihat Ningzi. Ketika Zheng Nianan mendengar ini, dia merasa putus asa. Awalnya dia berharap Ningzi bisa membantu mereka mengeluarkan teknik intensif, tapi sekarang gagal. Zheng Nianan sama sekali tidak menaruh harapannya pada Chen Ping. Lagi pula, ketika Chen Ping memasuki gua, dia sangat lemah dan baru saja mengalami pertempuran sengit. Tidak mungkin dia bisa menerobos tabu di dalam gua. Ningzi juga terlihat jelek saat ini, dia baru saja pingsan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ningzi sangat bingung, mengapa Chen Ping bisa mendekati Slip Giok dengan mudah, tetapi dia langsung pingsan. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Chen Ping. Ningzi yang bingung berhenti memikirkannya. Meskipun dia tidak mendapatkan teknik intensif, dia tetap harus mendapatkannya. Bagi batu iblis surgawi, jika tidak ada cara untuk membentuk kembali tubuh fisik, dalam kondisinya saat ini, jika dia ingin membentuk kembali tubuh fisik, dia harus membutuhkan batu iblis surgawi. Chen Ping melirik pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa, dia juga tidak mengenal orang-orang ini. Tapi Ningzi mengenal sesepuh dari sekte Tianmo, bagaimanapun juga, sesepuhlah yang membawa mereka ke sini. Jadi Ningzi berjalan menuju sesepuh Tianmomen. Rekan Tao, bisakah kamu berhasil mendapatkan teknik intensif? Tetua dari sekte Tianmo bertanya pada Ningzi. Ningzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Maaf, jika kamu tidak berhasil, Sekte Iblis Surgawi kami tidak akan memberikan apapun kepadamu. Silakan pergi. Tetua dari Sekte Tianmo berkata dengan sopan. Tapi Ningzi mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit dingin di matanya, bahkan jika saya tidak berhasil, saya masih menginginkan batu iblis surgawi, jadi saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Tetua dari Sekte Tianmo tercengang, dan kemudian melihat ke arah Zheng Nianan. Rekan Tao, Sekte Iblis Surgawi kami memiliki aturan Sekte Iblis Surgawi. Jika Anda tidak berhasil, bagaimana Anda bisa menginginkan batu Iblis Surgawi? Zheng Nianan mendengus dingin. Siapa kamu? Ningzi memandang Zheng Nianan. Ini adalah Master Zheng dari Sekte Iblis Surgawi kami. Sesepuh dari Sekte Iblis Surgawi memperkenalkan. Ketika Ningzi mendengar ini, dia memperhatikan dengan cermat Zheng Nianan, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Hal ini membuat bibir Ningzi melengkung. Tanda seru, kenapa tidak mungkin? Setelah Ningzi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap sesepuh dari Sekte Iblis Surgawi di depannya. Tetua dari Sekte Iblis Surgawi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ningzi. Hanya dengan telapak tangan ini, tubuh tetua Sekte Iblis Surgawi meledak di udara, menyebarkan hujan darah. Melihat situasi yang tiba-tiba ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ningzi ini tiba-tiba mengambil tindakan, dan setiap kali dia mengambil tindakan, itu akan menjadi gerakan membunuh tanpa ampun. Zheng Nianan melihat kakaknya dibunuh, setelah tertegun sejenak, dia menjadi geram dan aura di tubuhnya terus meningkat. Banyak murid Sekte Tianmo sepertinya telah merasakan aura Zheng Nianan, dan mereka juga berlari. Lusinan murid Sekte Iblis Surgawi mengepung Ningzi, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Ningzi. Beri aku batu iblis surgawi, dan Sekte Iblis Surgawimu akan hidup dengan baik. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, orang itu sekarang akan menjadi takdir dari Sekte Iblis Surgawimu.
Ningzi berkata dengan tenang. Sekte iblis surgawi kami bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak liar. Zheng Nianan sangat marah, dan sebuah bayangan perlahan muncul di belakangnya, dan kemudian bayangan itu memadat menjadi raksasa setinggi beberapa kaki. Raksasa itu memegang vajra dan memakai mahkota emas ungu, wajahnya sangat garang, seperti setan besar. Iblis berubah. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, apa itu transformasi iblis? Jiang Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi selalu bertahan di Gunung Iblis Surgawi. Ia telah mampu eksis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi selama ribuan tahun karena transformasi Iblis Surgawi. Petik 2. Menurut legenda, iblis yang muncul dalam transformasi iblis ini adalah penjaga Sekte Iblis Surgawi, dan juga iblis yang ditekan di Gunung Iblis Surgawi. Karena perlindungan iblis ini, Sekte Iblis Surgawi bisa ada selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Master Klan Zheng selalu menggunakan jurus spesialnya saat dia bergerak. Sepertinya dia tahu bahwa pihak lain akan sulit untuk dihadapi. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Setelah mendengar ini, Zeyan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Bagaimana mungkin iblis besar ini menjadi orang yang ditekan oleh Gunung Iblis Surgawi, apalagi penjaga Sekte Iblis Surgawi. Iblis yang ditekan di bawah Gunung Iblis ini adalah Raja Iblis Ciyun dalam pikiran Chen Ping. Namun, legenda semacam ini seharusnya disebarkan oleh Sekte Tianmo sendiri, hanya untuk meningkatkan reputasi sekte mereka. Nak, kamu terkutuk karena membunuh sesepuhku dari Sekte Iblis Surgawi dan mencoba mencuri batu Iblis Surgawi. Biarkan kami, troll penjaga dari Sekte Iblis Surgawi, mengambil nyawamu hari ini. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, troll di belakangnya melompat dan memukul Ningzi dengan vajra di tangannya. Tanda seru. Dengan tubuh beberapa kaki, Ningzi seperti semut di depan monster raksasa ini. Tapi Chen Pingping justru tertawa saat menghadapi troll itu. Sungguh wali sialan, itu hanya tipuan. Inikah yang diandalkan oleh Sekte Iblis Surgawimu untuk bertahan hidup? Ningzi mencibir, tubuhnya menghilang seketika, dan kemudian muncul di udara. Tubuh kurus Ningzi menghadap troll itu secara langsung, dengan tatapan jijik di matanya. Segera setelah itu, kabut hitam muncul di tangan Ningzi, dan terdengar semburan jeritan melengking di kabut hitam. Kabut hitam ini dibuang oleh Ningzi dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas. Hantu ganas ini seperti bintang jatuh, menuju ke dada troll. Terungkap, dalam sekejap, vajra di tangan troll itu masih berada di udara, namun tubuhnya telah ditembus oleh hantu jahat. Setelah jeda sebentar, troll itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuh besar itu mengucapkan terima kasih dengan keras, lalu menghilang. Ningzi jatuh kembali ke tanah dan menatap Zheng Nianan dengan tenang. Pada saat ini, Zheng Nianan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Ningzi tidak dapat menahan bahkan salah satu dari keahlian uniknya. Serahkan batu iblis surgawi, aku tidak perlu membunuhmu. Kalau tidak aku akan meninggalkan Gunung Iblis Surgawi tanpa jejak tertinggal. Hati Ningzi sangat bengkak saat ini. Jika dia tahu bahwa Sekte Tianmo hanya memiliki kemampuan ini, dia akan menggunakan kekuatan dari awal dan langsung merebutnya, jadi mengapa repot-repot mendapatkan keterampilan intensif? Anda, Zheng Nianan hendak menolak, tapi sosok Ningzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saya melihat Ningzi mencubit leher Zheng Nianan, dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, serahkan batu iblis surgawi, atau mati, pilihlah. Tanda seru. Zheng Nianan merasakan aura menakutkan di tubuh Ningzi, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia percaya bahwa selama dia berani mengatakan kata, tidak, sekarang, Ningzi akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zheng Nianan menghela nafas, lalu memerintahkan dengan keras, pergi dan ambil batu iblis. Dengan perintah Zheng Nianan, batu iblis segera dibawa. Ketika Ningzi melihat batu iblis surgawi,
dia tersenyum dan menyingkirkan batu iblis surgawi. Setelah melepaskan Zheng Nianan, Ningzi berbalik dan pergi. Sebelum memulihkan tubuh fisiknya, Ningzi tidak ingin membuat terlalu banyak musuh, jadi setelah mendapatkan batu iblis surgawi, Ningzi benar-benar melepaskan sekte iblis surgawi. Melihat Ningzi mengambil satu-satunya batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, Master Sekte Jiang dan Ze Yan semuanya cemas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikan Ningzi. Chen Ping, ketika tubuh fisikku pulih, aku akan datang kepadamu lagi. Ningzi melirik ke arah gua, dan sosoknya menghilang seketika. Dia tidak akan menunggu di sini sampai Chen Ping keluar, dan kemudian mengikuti Chen Ping dalam pertarungan hidup dan mati. Dia tidak sebodoh itu. Tujuan Ningzi adalah mendapatkan batu iblis surgawi. Sekarang dia memiliki batu iblis surgawi, sisanya tidak penting. Adapun untuk membunuh Chen Ping, akan ada banyak waktu ketika dia memulihkan tubuh fisiknya. Ningzi, orang ini, memiliki pikiran yang sangat fleksibel, justru karena itulah dia berulang kali menimbulkan kesulitan besar bagi Chen Ping. Setelah Ningzi pergi, Zheng Nianan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bertanggung jawab atas Chen Ping di dalam gua, tetapi pergi bersama murid-murid Sekte Setan Surgawi. Dia tahu bahwa mustahil bagi Chen Ping untuk mengeluarkan keterampilan intensif. Terlebih lagi, sekarang satu-satunya batu iblis surgawi telah hilang. Apa yang akan diambil oleh Sekte Iblis Surgawi sebagai hadiah di masa depan untuk menemukan seseorang untuk menggunakan teknik intensif? Segera, hanya Master Sekte Jiang dan yang lainnya yang tersisa di depan gua, menunggu Chen Ping. Tapi penantian ini hanya sehari semalam. Tuan, sudah lama sekali dan Tuan Chen masih belum keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Jiang Yulian berkata dengan sangat cemas. Master Sekte Jiang mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping. Saya akan mencari Tuan Chen. Zeyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin masuk untuk mencari Chen Ping. Tidak peduli apakah Chen Ping hidup atau mati, dia harus pergi dan melihat. Saudara Yan, kamu tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, jika kamu masuk, kamu mencari kematian. Jiang Yulian menghentikan Zeyan. Melihat ini, Zheng Jian di samping berkata dengan cepat, adik perempuan, jika dia ingin masuk untuk melihat, biarkan dia pergi. Jika ada bahaya, keluarlah secepatnya. Selain itu, pemimpin keluarga Zheng juga mengatakan bahwa dia hanya akan tersingkir oleh Tabo. Itu tidak mengancam nyawa. Zheng Jian ingin Zeyan masuk, jadi lebih baik mati di dalam. Kalau begitu kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Jiang Yulian memandang Zheng Jian dan berkata dengan marah. Zheng Jian terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan sejumlah besar awan hitam datang dari kejauhan. Perubahan mendadak ini mengejutkan pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya. Saya pikir seorang ahli akan datang. Tetapi ketika awan hitam berkumpul di atas kepalanya, pemimpin Sekte Jiang menyadari bahwa ini adalah awan guntur. Awan kesusahan guntur menutupi seluruh Sekte Iblis Surgawi, dan di dalam awan kesusahan guntur, seseorang dapat dengan jelas melihat sambaran petir menyambar terus-menerus. Siapa di Sekte Iblis Surgawi yang mencoba menerobos? Apakah itu Tuan Zheng? Pemimpin Sekte Jiang memandangi awan guntur yang gelap dan bertanya dengan bingung. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat awan petirnya, dan semakin dahsyat pula bencana petirnya. Melihat awan kesusahan guntur ini, itu pasti master alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Pada saat yang sama, di aula utama Sekte Iblis Surgawi, Zheng Nianan sedang minum dengan sopan. Satu-satunya batu iblis surgawi juga diambil. Sekte Iblis Surgawi mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Tuan, seseorang sedang membuat terobosan, dan ada banyak awan guntur yang melayang di langit. Seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi berlari mendekat dan berkata kepada Zheng Nianan. Siapa yang menerobos? Zheng Nianan tertegun dan bergegas keluar untuk memeriksanya.
Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte, dan dia tahu siapa yang mencoba menerobos sekte setan surgawi, tetapi dia belum menemukan bahwa ada murid sekte setan surgawi yang ingin menerobos. Melihat awan guntur hitam tak berujung di langit, Zheng Nianan juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang membuat terobosan dalam sekte iblis surgawinya. Dan melihat skala awan kesengsaraan guntur ini, seorang penguasa alam kesengsaraan seharusnya membuat terobosan. Semua murid sekte Tianmo berlari keluar dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Pada saat ini, seluruh sekte iblis surgawi menjadi sangat gelap. Di dalam awan kesengsaraan guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dilempar bolak-balik, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesengsaraan guntur tiba. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga datang dari langit, dan kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya di awan guntur mulai berkumpul.